Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sasha Zakiah dengan NIM 114-21010 dari Blok 7 Praktikum SIL. Di sini saya akan memberikan sedikit tutorial mengenai cara menggunakan QGIS. Yang pertama kita mengeklik QGIS dulu, kita buka aplikasinya. Setelah terbuka kita dapat mengeklik pilihan plugins. Kemudian kita dapat manage and install plugins. Oke, kalau misalkan belum terchecklist, di sini dapat di checklist terlebih dahulu semuanya. Kemudian kita dapat close. Oke, setelah itu kita dapat memulai registrasi, mengklik pilihan raster. Kemudian kita dapat memilih georeferencer. Oke, jika sudah kita klik yang ini, open raster. Kita cari file, peta administrasi. Oke, kemudian kita menyesuaikan koordinatnya terlebih dahulu, yakni pada peta ini menggunakan PGS 84 dengan zonanya 47. Oke, jika sudah ketemu kita dapat mengklik, kemudian kita klik OK. Oke, jika sudah kita akan melakukan digitasi peta dengan memasukkan koordinat. Kita dapat mengezoomnya. Ini apabila sudah akan terlihat seperti ini, namun caranya kita dapat menzoom bagian ini. Oke, terlebih dahulu kita dapat masukkan koordinatnya. Karena yang tadi itu petanya sudah ada titik, itu karena pernah digunakan. Kita dapat masukkan koordinat cepat saja. Jika sudah, kita dapat melanjutkan dengan mengklik transformation settings. Kemudian kita dapat mengubah beberapa ini untuk transformation type ini isi yang linear. Kemudian kita pilih sampling metode N nearest neighbor. Target SRS-nya ini sudah terset karena sudah pernah dicoba dengan WGS UTM zone 49S. Kemudian output rasternya ini kita simpan saja sebagai ini. Kemudian kita dapat menceklis yang bagian load in QGIS when done. Oke, jika sudah kita dapat mengklik OK. Oke, jika sudah kita lanjut ke bagian start georeferencing. Nah, jika sudah sukses, kita dapat close. Kemudian kita dapat save. Oke. Kemudian kita dapat melanjutkan dengan membuat layer. Kita dapat bilang terlebih dahulu. Kita dapat membuat layer dengan mengklik layer. Kemudian kita dapat mengklik yang create layer. Kemudian kita pilih yang shift file layer. Kemudian file name ini kita mengklik ini, kita beri nama batas administrasi. Jika sudah, kita dapat save file. Kemudian untuk file encodingnya kita sudah terotomatis sistem. Untuk geometri type ini kita ubah menjadi poligon karena kita akan membuat poligon. Kemudian ini tidak usah dirubah lagi karena sudah sesuai. Atau dapat dirubah juga dengan yang project CSS ini. Oke, kita beri namanya ini keterangan. Kemudian kita dapat add tulis. Dan jika sudah kita dapat klik OK. Kemudian kita dapat mengklik layar batas administrasi. Kemudian kita klik toggle editing. Kemudian kita klik yang ini, add polygon feature. Dan kita pilih daerah yang mau dibuat poligon. Sudah kita dapat memberi nama satu. Kita dapat klik OK. Kemudian kita dapat mengubah warna. Kita dapat klik kiri 2 kali. Kita klik simbol fill. Dan kita mengubahnya menjadi no brush. Kemudian ketebalannya kita ubah menjadi 2. Oke, jika sudah, kita dapat mengklik apply. Kemudian kita dapat klik OK. Oke, setelah itu kita dapat misalkan poligon dengan mengklik bagian edits. Kita dapat mencari yang split feature. Kemudian kita dapat membagi area mulai dari titik terluar dulu. Kita harus menitikan dari yang titik terluar ke keluar lagi seperti ini hasilnya. Nah, seperti ini.
Jika sudah, kita dapat save layer edits. Nih, ini kan sudah selesai hasil seperti ini. Dan kita dapat membuat layer jalan dengan klik layer, kemudian klik layer, new shape file layer. Dan kita dapat isi file name dengan mengklik jalan. Oke, kita save. Dan untuk sistem tidak usah dirubah, kemudian kita akan klik line. Kita klik yang project CSS, keterangan, add to friend list, kemudian kita klik OK. Apabila sudah, kita dapat mengklik layar jalan, kita dan klik tool editing. Kita bebas mau klik yang mana, kita juga dapat mengklik add line feature. Oke, kita dapat memilih jalan terlebih dahulu. Dan jika sudah, kita klik kiri, ini kita klik kanan, kita dapat pilih satu dan beri nama jalan. Oke, kemudian kita dapat melanjutkan pada sisi satunya. Klik kiri, dan klik kanan, nama 2, kita beri nama jalan stop. Jalan lokal deh. Terlalu besar untuk jalan stop. Kita dapat save layer edits. Oke, jika sudah, kita membuat layer baru. Klik layer. Oke, untuk semua ini kita dapat memilih semua yang berhubungan. Kemudian kita dapat klik ini, kemudian kita klik yang ini. Makanya sama seperti jalan tadi, kita beri nama sungai. Karena nyambung, kita cuma dapat namanya jadi satu bagian saja. Klik OK. Kemudian jika sudah, kita dapat klik save layer edits. Kemudian kita dapat membuat layer baru. Maka sama seperti tadi, kita beri nama titik. Oke, untuk titik ini kita pakai yang poin. Add friend list. Klik OK. Oke, jika sudah, kita dapat mengklik layer, kemudian kita klik tool editing. Kita dapat mengklik yang add feature ini. Kemudian kita dapat digitasi, mau klik kiri, kita bebas milihnya di mana aja. Kita dapat naruhnya di sini, kan diletakkan di tengah. Kita dapat di nama hotel. Oke, kita klik ID-nya di satu, karena kita ganti hotel. Oke, kemudian kita dapat melanjutkan pada titik yang selanjutnya. Kita dapat beri nama RS. Oke, jika sudah, kita dapat klik save layer edits. Kemudian kita dapat mengacak checklist yang petanya. Oke, sudah terlihat. Kemudian kita dapat melanjutkan tahap, yakni tabling, simbologi, labeling, dan juga contouring. Pertama-tama kita dapat melakukan tabling pada layer batas administrasi. Kita klik kanan, kita klik open attribute table. Kemudian kita dapat mengisi ini ID-nya di satu, ini keterangannya ini. Lalu kita dapat memberi nama permukiman. Oke, lalu kita dapat memberi nama kebunan. Oke, jika apabila sudah, kita dapat close table. Oke, ini kita dapat melihatnya. Kemudian kita dapat melakukan simbologi di layer batas administrasi. Kita klik 2 kali. Ini sudah langsung nampak simbologinya. Kemudian kita dapat simbol-simbolnya kita set menjadi categorize. Kita dapat memilih kolomnya itu menjadi keterangan. Kita dapat classify. Oke, nah ini kita dapat mengklik yang ini, klik ini. Kemudian karena di sini sudah masuk simbol RBI, namun kita dapat juga memasukkannya dengan klik ini, export, import Word file. Kemudian kita klik yang ini. Kemudian klik open. Kita klik select all import.
Apabila sudah yang kita use to all, nah sini sudah ada, kita dapat memilih yang ini. Oke, kita dapat memilihnya karena kita ingin memilih yang permukiman, kita dapat mencari permukiman namun dengan yang ini sosial budaya. Oke, kita dapat langsung di sini juga bisa boleh sosial budaya. Oke, kita dapat mengklik. Selanjutnya kita dapat memilih yang perkebunan. Oke, kita dapat klik OK. Kemudian apabila sudah, kita dapat apply dan kita dapat mengklik OK. Nah, ini kita dapat juga untuk melakukan tabling dari layer jalan maksudnya. Maka sama seperti tadi. Nah, kita dapat susun juga. Apabila memang susunnya itu seperti ini, oke, tidak apa-apa. Dua jalan arteri, satunya karena satunya letakkan di bawah. Oke, ini kita dapat juga dapat menukarnya. Oke, apabila sudah melakukan tabling, kita dapat close table. Oke, kemudian kita juga dapat melakukan simbologi pada layar jalan. Kita klik kiri 2 kali. Kemudian kita dapat di layar simbologi, categorize. Lalu kita dapat mengubah kolom menjadi keterangan. Dan kita dapat classify. Nah, kita dapat klik 2 kali. Kita dapat menggunakan RBI. Sini karena ada jalan arteri di jalan lokal, sesuaikan jalan arteri dengan warna merah. Warna merahnya sudah. Kemudian untuk ya, apabila sudah kita dapat klik OK. Ataupun kesimpulannya juga dapat diubah. Apabila ini itu kita klik 1. Kemudian yang kesimpulannya kita dapat membuat menjadi 0,5. Oke, kita klik OK. Kemudian lakukan hal sama pada jalan lokal. Jika sudah, kita dapat klik apply. Kemudian kita klik OK. Oke, jika sudah, kita dapat melanjutkan tahap selanjutnya, yakni dengan melakukan tabling pada layer sungai. Langkahnya sama seperti tadi. Upload atribut table, sungai. Jika sudah, kita OK. Ini kita dapat klik 2 kali untuk sungai. Kita masuk simbologi. Dan kita dapat memilih simbol sungai. Sungai 1. Mungkin warnanya bisa dibuat lebih terang ataupun dapat dibuat lebih tebal. Jika kurang penting, kita dapat menjadi 1. Oke, apa aja, kita klik OK. Nah, untuk sungai kemudian kita dapat, karena itu menjadi satu jalur, kita ya tidak melakukan classify tidak apa-apa. Namun apa lebih baik lakukan langkah yang sama seperti yang tadi. Kemudian kita dapat melakukan tabling pada layer titik. Kita dapat mengklik kanan layar, open attribute table. Nah, apabila ini sudah, kita dapat close table. Terus kita dapat melakukan simbologi pada layer titik. Nah, yakni kita dapat mengubah categorize terlebih dahulu. Kolom kita ganti keterangan. Kemudian kita dapat classify. Nah, hotel kita cari yang hotel. Warna tidak usah dirubah, tidak apa-apa. Untuk hotel. Kemudian kita atur letaknya. Kita atur letaknya, kita change dulu. Oke, tepat. Ubah size-nya. Tidak terlalu besar. Dan kita dapat melakukan penyesuaian yang lainnya. Offset tidak dapat dirubah agar dapat pas. Penyesuaian kita juga dapat melakukan seperti ini agar letaknya itu tidak miring seperti ini. Kita dapat dilakukan ditaruh lebih bawah lagi.
yang bisa kita atur juga untuk yang Y-nya. Oke, untuk mulainya ini tidak apa-apa, kalau mau dirubah juga boleh. Oh, ini sudah default, yuk kita klik OK. Kita lakukan hal yang sama pada RS, kita mencari simbol rumah sakit. Nah, ini kita juga dapat menyesuaikannya. Jika sudah, kita dapat apply, kita klik OK. Kemudian kita dapat beri label pada jalan. Label, kita dapat 2 kali. Kita klik labels, kemudian kita klik yang single labels. Kita ini kita ganti single labels. Nah, label itu kita ganti yang keterangan. Kemudian teksnya ini kita ganti font yang dari Times New Roman. Oke. Oke, sudah kita dapat klik yang buffer. Kita text buffer, placementnya kita yang curve, underline. Kemudian kita dapat klik apply. Kita dapat klik OK. Kemudian kita juga dapat melakukan yang pada yang sesuai. Kita dapat klik 2 kali. Label, untuk semua sendiri, kita dapat single label juga, kita beri keterangan. Kita dapat ubah lagi sama seperti tadi, kita cepat saja. Seperti tadi, kita dapat mengklik apply, kemudian kita dapat mengklik OK, dapat zoom. Nah, untuk yang titik juga kita dapat melakukannya sama seperti tadi. Keterangan. Oke, sama seperti tadi. Nah, untuk ini tapi kita klik parent point. Ini sama seperti yang tadi, harusnya kita ganti langsung. Kita draw text buffer ini yang kartografik. Oke, jika sudah, kita dapat klik apply, kita klik OK. Nah, ini kita dapat pajak untuk melakukan contouring dengan mengklik open source manager. Ini kita dapat pilih file pada vector database. Kita mencari kontur, kita pilih yang SHP, dapat kita add, kita dapat close. Akan klik kontur dengan mengklik vector, kemudian kita ke geoprocessing tools, kita ke clip. Nah, untuk input layernya tidak usah diubah, kemudian overlay layernya ini kita yang batas admin. Dan untuk clip ini kita dapat save to file. Kita dapat juga menyimpannya di folder acara 7 bernama clip kontur. Dapat save. Bila sudah, kita dapat run. Jika sudah, kita dapat close dan unchecklist yang konturnya. Oke. Terus setelah itu kita dapat melakukan labeling dengan klik kanan klik. Karena kita klik open attribute table. Nah, di sini kita akan menambahkan layer IKA. Yang pertama kita klik ini dulu. Lalu kita klik yang new field. Kita beri nama IKA. Kemudian setelah itu kita dapat klik OK. Nah, setelah itu kita klik yang select. Sebentar. Klik yang ini, yang select video using expression. Dan kita dapat
klik yang field value, kemudian kita dapat ngeklik yang elevation terlebih dahulu, kita klik 2 kali, kemudian kita klik yang operators, kemudian kita pilih yang persen, kemudian kita dapat mengembalikan hasil dari kontur, kan 12,5 dikali 4 jadi 60. Dan setelah itu kita dapat mengklik select feature. Oke, setelah itu kita juga dapat melakukan langkah selanjutnya, kita dapat memilih ika pada yang ini, kita pilih ika, kemudian kita isi satu pada bagian toolbar, kemudian kita klik yang invert selection. Kita dapat melihatnya. Sudah, kita dapat mengklik yang 0, kembali 1 menjadi 0. Kemudian kita dapat update selected. Jika sudah, kita dapat klik di select all. Sebentar. Kemudian kita klik yang ini. Kita hapus aja nggak apa-apa. Nah, setelah itu kita dapat melakukan labeling dan juga simbologi dengan klik 2 kali pada layer clip. Dan kita dapat melakukan simbologi terlebih dahulu. Kemudian kita dapat categorize. Kita pilih ini kolom ika. Kemudian kita dapat classify. Setelah itu kita dapat mengklik terlebih dahulu yang 0. Kesimpulannya kita klik, kita ubah warna. Jadi ini. Kemudian untuk stroke-nya kita ganti menjadi 2. Oke, jika sudah, kita dapat mengklik OK. Lakukan hal yang sama pada yang satu, namun untuk yang satu ini kita tebalannya tidak boleh yang terlalu tebal juga. Kita dapat pilih yang satu saja. Kita dapat lihat perbedaannya, kemudian kita klik OK. Kemudian dapat di apply. Kita dapat klik OK. Menggunakan yang tebalan yang 0 itu 2, itu yang 0 itu 1 dan yang satunya ini 0,5. Kemudian kita dapat mengklik 2 kali untuk melakukan labeling. Kita dapat mengklik di ini, kita ke yang row based labeling, kemudian kita dapat klik tanda plus, description kita isi dengan ika. Kemudian untuk ini kita dapat masukkan rumus, yakni kita klik ini dulu, pesan value, dan kita masukkan yang ika. Kemudian setelah itu kita dapat mengklik sama dengan 0. Ini kita ke klik OK. Kemudian kita dapat label width-nya diubah menjadi yang M. Oke, kemudian kita dapat juga untuk mengubah fontnya sekaligus. Teksnya kita ubah menjadi yang Times New Roman. Kemudian untuk size-nya ini 12. Oke, untuk formattingnya kita bisa checklist. Ini kita checklist, drawnya curve, underline. Oke, apabila sudah, kita dapat klik OK. Kemudian kita dapat apply. Kemudian kita dapat klik OK. Nah, ya memang ikannya lebih banyak di sini karena angkanya itu terbilang cukup besar. Nah, namun jika di zoom dapat lihat juga. Kemudian kita dapat mengklik save project. Kemudian kita masukkan folder yang ingin kita tuju. Sakuran seal, praktikum seal, acara 7. Kita beri nama acara 7 QGIS. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.